sini, Ya Yesus, ku rasakan kuasa yang tak tertandingi. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus dalam persoalan hadiratmu, apapun, hadirin kesehatan kami, tahta masa depan kasih kami, pekerjaan, karuniamu Bapa. kami percaya Tuhan, hanya Kau yang mampu menolong Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak tertandingi. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak tertandingi. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kemenangan, oh kemenangan terjadi di sini, kemenangan, terjadi di sini. Kemenangan yang daripada-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan percaya kami kepadamu. Haleluya, 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 Yesusku, haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau andalan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menganugerahkan kemenangan demi kemenangan kepada setiap kami. Setiap kami yang percaya mengandalkan Engkau, Engkau sudah siapkan segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tanpa firman, kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak dapat melakukan sesuatu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Biarlah Tuhan Engkau taburi dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau. Tuhan layakkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Biar hamba layak menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami umat-Mu menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Berkuasalah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini saudara. Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar belenggu keluar, mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Kita lihat firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita. Bagaimana kisah tentang Paulus dan Silas, ya. Kisah tentang Paulus dan Silas. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat firman Tuhan ini. Saya berikan tema, iman menembusi segala keadaan. Iman menembusi segala keadaan. Kalau kita melihat tentang Paulus dan Silas, ya, kenapa mereka ada di penjara? Itu bisa kita lihat, kita baca di dalam ayat 13, ya. Ayat 13 hingga ayat yang ke-18, bagaimana Paulus dan Silas ini mereka di penjara, ya. Kenapa kok sampai mereka di penjara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Paulus dan Silas, ya, mereka masuk di suatu kota, ya, kita lihat pada ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat saudara bisa menyimak. "Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada
berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata mereka di situ agak lama. Mereka beberapa hari berada di situ, ya. Mereka beberapa hari ada di situ dan kita lihat pada ayat 14 bagaimana 14-15 bagaimana seorang perempuan yang bernama Lydia, ya, dia juga di situ dibaptis dan seisi rumah menerima Tuhan, ya. Ada buah pelayanan dari Paulus di situ di Filipi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan pada ayat 16 di situ mereka bertemu dengan seorang perempuan, ya, hamba, ya, seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tuannya itu mendapat penghasilan yang besar. Ternyata tuannya ini punya keuntungan-keuntungan dalam perdagangannya, dalam usahanya. Itu didasari atau bersumber dari roh tenung, ya, yang dimiliki oleh hamba perempuan ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau roh tenung ini adalah di mana roh, ya, suatu roh yang dipercaya berbicara kepada orang-orang yang sudah mati untuk menerima, ya, menerima petunjuk-petunjuk, ya, itu roh tenung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini dimiliki oleh hamba perempuan dari para pengusaha-pengusaha. Di sini kita melihat ketika mereka berkata pada ayat 17, ya, mereka berseru-seru. Orang-orang ini adalah hamba Allah. Jadi jangan salah, iblis itu juga tahu kita ini anak-anak Tuhan. Ya. Iblis itu ngerti kita ini anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini dikatakan bahwa perempuan ini atau si hamba yang penenung ini, dia mengikuti Paulus, ya, Paulus dan Silas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berseru-seru berkali-kali, dikatakan bahwa orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apa salahnya sih? Iya kan? Apa salahnya dikatakan seperti itu? Kan benar. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Paulus ini merasa ada sesuatu yang direncanakan dari penenung ini. Ada sesuatu yang mau dilakukan oleh si penenung ini. Dia mengusik terus si Paulus dan Silas. Dan juga dipercaya bahwa saat itu yang bersama-sama dengan mereka itu juga Lukas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus merasa terganggu.
Paulus merasa terganggu. Hati-hati, si penenung ini, dia berkata, dia mencari perhatian banyak orang. Banyak orang itu datang kepada dia. Ya, banyak orang itu akan datang kepada dia, menarik perhatian, dan dia akan tampil sebagai seorang pahlawan. Hari-hari ini pun banyak seperti itu. Banyak orang-orang mengabarkan kebenaran, tetapi di dalamnya itu bungkusannya, di dalamnya ada intrik-intrik tersendiri. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan hati-hati. Ya, hati-hati. Saudara, dan apa yang terjadi ketika roh jahat itu keluar dari perempuan ini yang berteriak tadi, tuan-tuan pengusaha-pengusaha itu merasa dirugikan. Karena sumber pendapatan mereka laris manis, ya, itu memakai tenungan dari hamba mereka ini. Oleh sebab itu mereka merasa dirugikan. Mereka merasa bahwa penghasilan kami akan berkurang. Usaha kami tidak akan berhasil. Gara-gara roh yang ada, roh jahat yang ada di perempuan penenung itu sudah keluar. Oleh sebab itu, ayat 19 di situ, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan saudara tahu, mereka membuat fitnah terhadap Paulus dan Silas. Ya. Sehingga penguasa kota saat itu, pemerintah setempat, mereka membawa Paulus dan Silas untuk masuk ke dalam penjara. Siasat iblis. Keadaan hari-hari ini yang kita hadapi adalah siasat iblis. Kita diperhadapkan dengan siasat iblis. Ini hati-hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siasat iblis ini memfitnah untuk keuntungan diri. Dan itu akan terjadi dalam segala situasi. Entah itu dalam keluarga, dalam bisnis kita, ya, dalam pelayanan, dalam hal apapun secara pribadi kita pun, kita akan diperhadapkan dengan siasat iblis, yaitu memfitnah, memutarbalikkan keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala hal yang dilakukan untuk kepentingan diri dengan cara yang salah, itu adalah siasat iblis. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara menjatuhkan orang lain, itu adalah siasat iblis dan kita harus berawas-awas. Ya, kita harus berhati-hati. Karena di sekitar kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang mau menjatuhkan kita. Anak-anak Tuhan, hati-hati. Karena kita akan masuk di masa yang sulit. Kita akan masuk di mana masa iman kita dipertaruhkan. Dan di situ iblis akan bergerak dengan caranya, dengan siasat-siasatnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya iman di dalam Kristus, di situ ada cara Tuhan untuk membela kita. Jangan takut. Siasat iblis itu dikalahkan dengan hikmat marifat Allah yang Allah berikan bagi setiap kita. Amin. Itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Dan itu juga harus menjadi ayat hafalan kita. Firman yang tertanam menjadi remah dalam hidup kita. Takut akan Tuhan itu adalah sumber
segalanya dalam hidup kita. Pengetahuan dalam hal apa? Pengetahuan dalam bisnis kah? Pengetahuan di dalam mengadakan satu relasi, ya, hubungan dengan rekan-rekan bisnis, bagaimana caranya? Pengetahuan apa aja di dalam kehidupan kita itu didasari dengan takut akan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa siasat iblis kita kalahkan dengan hikmat Tuhan. Amin. Asalkan kita ada di dalam Dia. Asalkan kita ada di dalam Dia. Iman yang menembusi segala keadaan. Keadaan apa? Masuk dalam siasat iblis. Iman kita akan mengalahkan itu. Kita tidak akan berhenti dalam siasat iblis itu. Tapi kita akan mengalahkannya. Ya. Kita akan mengalahkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat pada ayatnya yang ke-20. Ketika Paulus Silas dibawa menghadap kepada penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka katanya, orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom, orang Rom ini Roma, orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Saudara perhatikan pada ayat 20 hingga ayat yang ke-21 ini diangkat tentang adat. Ya, menentang adat daerah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dikatakan bahwa menentang adat istiadat daerah itu? Karena mereka melihat Paulus ini mengusir roh jahat dengan nama Yesus. Dan itu ajaib, ya, itu ajaib berkuasa dengan nama Yesus. Mereka berpikir bahwa ini ada dewa lain yang masuk di sini, membawa ajaran agama lain, membawa ajaran dewa lain, ya, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran di tempat itu, adat-adat di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adat istiadat ini berkaitan dengan perilaku, ya, sedangkan tradisi itu berkaitan dengan suatu ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, saudara, ini mereka merasa bertentangan dengan adat atau tradisi mereka di saat itu. Itu yang mereka angkat. Ya, itu yang mereka angkat dan mereka perhadapkan kepada para penguasa-penguasa kota untuk menjatuhkan Paulus dan Silas. Sehingga orang banyak menentang mereka karena sudah menyinggung adat. Ya kan? Sudah menyinggung adat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita pun saat ini kadangkala kita ditentang, ya kan, dengan situasi. Sebenarnya itu bukan suatu peraturan tertulis, tetapi kebiasaan yang dilakukan dan itu menjadi suatu ketetapan. Dan itu kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu, saudaraku. Mungkin usaha kita melakukan usaha pekerjaan kita, dan di lingkungan kita tidak sama, ya, mereka tidak sama dengan kita. Mereka mulai cari cara berbagai macam untuk mengusik kita, karena mereka terusik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran kita, ya, kehadiran kita ada kuasa di dalam hidup kita mempengaruhi lingkungan. Iman yang menembusi keadaan, menembusi adat istiadat. Jadi
dimanapun kita berada, mungkin kita harus berhadapan dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Jangan takut. Ya, kita jangan takut. Karena di dalam kita ada roh yang lebih besar dari segala adat istiadat di daerah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat pada ayat 22 hingga ayat 24. Di situ bagaimana ya ketika dikatakan bahwa mereka harus mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka, ayat 22. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Menderah itu cambuk memukul badan orang yang telanjang, bagian-bagian tubuh yang tidak ada lapisan, tidak ada pakaian, itu yang dipukul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum penderaan Yahudi itu 40 kurang 1, yaitu 39. Jadi 40 kurang 1 itu dipukul sampai demikian rupa. Jadi hancur-hancur. Ya, hancur-hancur tubuh dari Paulus dan Silas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dialami. Apakah Paulus dan Silas langsung menyangkal Yesus? Tidak. Apakah Paulus dan Silas menyesal melayani Tuhan? Tidak. Apakah Paulus dan Silas menyesal mereka ada di Filipi saat itu? Tidak, saudaraku. Yang mereka hadapi ini bukan main-main. Mereka didera. Mereka disiksa. Udah gitu, saudara lihat pada ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sudah hancur tubuh mereka, sudah berdarah-darah tubuh mereka, dan di situ saudaraku dibelenggu. Kakinya dibelenggu dan dipasung. Saudara, kalau Alkitab berkata di sini, pada ayat yang ke-24, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Itu kuat benar. Benar-benar kuat. Dan penjara Romawi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak main-main dalam belenggu mereka. Belenggu yang sangat kuat. Tetapi saudaraku, iman Paulus dan Silas tetap kokoh. Penderitaan apa yang kita alami hari-hari ini? Apakah sudah membuat kita goyah? Apakah iman kita sudah mulai goyah? Karena penderitaan yang kita alami. Saudara, kalau dikatakan penderitaan, tapi kita masih bisa makan, itu belum penderitaan. Kalau kita merasa bahwa tubuh kita lemah, tubuh kita sakit, itu belum masuk dalam kategori penderitaan. Tetapi kalau hal itu sudah membuat kita lemah, seperti firman Tuhan kemarin, bagaimana kita mau melawan? Ya, bagaimana kita mau berlomba, berpacu dengan orang yang berkuda? Kalau dengan orang yang berjalan kaki aja, kita udah kelelahan. Ya. Kita berpacu dengan orang yang berjalan kaki aja, kita udah kelelahan. Saudara, kita terlalu terlena. Benar, kita ini terlalu terlena. Kenapa dikatakan kita terlalu terlena? Karena kita tidak menganggap ibadah itu penting.
Kita tidak terlalu menganggap bahwa Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Kita terlalu terlena. Bangkit jemaat Tuhan. Ini bukan masanya kita berleha-leha dengan kesenangan-kesenangan kita. Enggak, jangan. Waktu sudah sangat singkat. Jangan sampai penderitaan yang akan kita hadapi menumbangkan iman kita. Milikilah iman di atas rata-rata. Amin. Miliki iman di atas rata-rata, saudaraku. Iman yang dapat melihat yang tidak terlihat. Walaupun Tuhan belum tolong, tapi kita sudah katakan, Tuhan tolong saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu tidak mengikuti situasi. Amin. Iman itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Iman itu tidak dikendalikan oleh situasi. Kalau kita cuannya banyak, baru katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau kita rugi, bocai, gak ada untungnya. Saudara, iman kita mulai goyah. Mulai kita aras-arasan dengan Tuhan. Jangan sampai penderitaan itu menumbangkan iman kita. Tapi biarlah iman kita menembusi penderitaan itu. Amin. Karena di dalam kita ada kekuatan lain. Ada kuasa salib itu. Kita harus melihat yang belum terlihat. Kita harus menghadirkan yang belum ada. Itu iman kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum menolong, kita perkatakan, Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong aku. Jangan perkataan kita hanya penuh dengan keluhan-keluhan. Berhenti mengeluh, amin. Berhenti mengeluh. Keluarkan kata-kata yang membangun. Saudara tahu kalau kita mengeluh, orang di sekitar kita itu pun ikut lemah. Beneran. Coba deh, praktekkan. Pulang di rumah praktekkan ngeluh. Kalian suruh suami itu ngeluh terus dan saudara dengar. Atau suami suruh istri ngeluh terus dan saudara dengar. Itu langsung lemas saudara. Aduh. Tapi kalau saling memberikan kata-kata menguatkan, iman saudara bisa menembusi tantangan yang saudara hadapi saat ini. Mari miliki iman yang menembusi segala keadaan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara, kita lihat di sini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, di dalamnya ada sukacita. Sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi hatinya di dalamnya ada iman yang tumbuh, yang memperkatakan bahwa di dalamnya ada Yesus yang selalu ada. Itu yang membuat dia sukacita dalam segala keadaan. Jadi sukacita itu bukan karena suatu keadaan yang memang lagi sukacita, jadi kita bersukacita. Tetapi kalau keadaan yang lagi bersedih, kita tidak bersukacita. Keadaan rugi, kita tidak bersukacita. Saudara, dikatakan bahwa kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Loh, ya memang rugi ya, sedih dong.
Saudara, kalau kita sedih berarti kita tidak percaya Tuhan akan memulihkan usaha kita. Kalau kita sedih. Tetapi kalau dalam keadaan yang mungkin kita merasa bahwa keadaan ini kok tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap perkatakan bahwa Tuhan, aku percaya tentang cara Tuhan dalam hidup saya. Pasti ada sukacita. Pasti ada sukacita. Tetapi kalau kita menyesali, kita akan terpuruk dalam penderitaan itu, dalam penyesalan itu. Maka kita tidak akan menikmati yang namanya kemenangan. Kita tidak akan merasakan yang namanya sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kok bisa bersukacita dan bergembira dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang gak enak? Karena hati kita ini loh, percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bersukacita. Amin. Yang kita doakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja kan Tuhan itu menghalaukan Paulus dan Silas ini tidak dipenjara? Bisa. Bisa saja kan Tuhan menggagalkan Paulus dan Silas ini ditangkap dan dideras sedemikian rupa? Bisa. Tetapi Tuhan bawa mereka masuk ke situasi seperti itu. Tetapi percayalah, ketika mereka alami hal didera, ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan sukacita itu, iman di dalamnya itu menembusi rasa sakit. Percaya nggak percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melahirkan. Di dalam rasa sakit itu, karena melahirkan normal, di dalam rasa sakit itu, saya tidak katakan, aduh sakit. Tidak. Tidak. Saya tidak katakan, aduh sakit. Tidak. Yang saya katakan, puji Tuhan. Ketika rasa sakit itu datang, saya katakan, puji Tuhan. Percaya nggak percaya, saya mampu menanggungnya. Karena ada sukacita yang Tuhan taruh di hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau membalikan keadaan dengan iman kita. Membangkitkan iman kita. Ketika keadaan sepertinya tidak baik-baik saja, kita katakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan memperbaiki keadaan itu. Amin. Mari saudaraku. Ya, iman yang menembusi segala keadaan. Dan apa yang terjadi dengan Paulus, saudaraku, Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di penjara, ketika mereka dengan tubuh yang berdarah-darah, dan ketika mereka berada di dalam belenggu, mereka ada di penjara dan di dalam pasungan yang begitu kuat. Saudara, tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, tubuhnya hancur, ya kan? Mereka mau melakukan apa? Mereka ada di penjara yang paling dalam. Sedangkan mereka itu pengen memberitakan Injil. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Apakah mereka menyerah? Meratapi nasibnya? Aduh nasib Tuhan. Aku sudah berbuat begitu banyak tetapi Tuhan kok tidak tolong saya. Aku sudah melakukan begitu banyak tapi aku kok rugi. Apakah mereka melakukan itu? Tidak. Dan mereka tidak pasrah dengan bagian-bagian yang dibatasi, yang diikat oleh manusia. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memakai mulut mereka untuk memuji Tuhan. Dan itu ada kuasa yang luar biasa. Amin.
Itu ada kuasa yang dahsyat. Itu ada kuasa yang terjadi. Itu ada mujizat yang terjadi ketika mereka memakai mulut mereka untuk memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di setiap kita ada mulut yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Ketika semua dibelenggu, ketika semuanya sepertinya diambil, ketika semuanya sepertinya rugi, mungkin kita diperhadapkan dengan keadaan yang semuanya tidak ada harapan. Saudara, kita masih punya mulut untuk memuji Tuhan. Amin. Kita masih punya mulut memperkatakan iman kita, menembusi keadaan yang kita alami, menembusi keadaan yang kita hadapi. Perkatakan itu bahwa Tuhan, Engkau baik bagi saya. Tuhan, Engkau baik bagi keluargaku. Tuhan, Engkau baik bagi usaha pekerjaanku. Saudaraku, miliki iman yang menembusi segala keadaan. Kesimpulannya, saudaraku, kita lihat bahwa sukacita adalah buah dari iman. Sukacita adalah buah dari iman. Kalau kita lihat tadi, ya, dalam Kisah 16 ayat 25 sampai 31, belenggu itu tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Ya. Belenggu itu tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Karena apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini ketika Silas berdoa, Paulus dan Silas menyanyi, mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, kita sudah baca, pintu-pintu penjara terbuka karena gempa bumi yang begitu dahsyat. Belenggu-belenggu semuanya terlepas. Dengan ajaib, ya kan? Dengan luar biasa, hal yang dahsyat terjadi, hal yang luar biasa terjadi. Di dalam kesesakan, di dalam aniaya, di dalam keterpurukan, sebenarnya ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan mujizat Allah. Oleh sebab itu jangan ngeluh dalam keadaan sulit. Jangan ngeluh dalam sakit kita. Jangan ngeluh dalam penderitaan kita. Jangan ngeluh dalam kerugian kita. Jangan ngeluh dalam situasi, oh kamu istri tidak baik, oh engkau suami tidak baik. Stop, katakan itu. Tetapi katakan engkau istri yang baik. Engkau suami yang baik. Amin. Katakan, perkatakan. Di situ ada sesuatu terjadi. Ya, di situ ada sesuatu terjadi. Saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara kurang enak di bagian tubuh mana, saudara tumpang tangan. Dan saudara perkatakan, hai engkau bagian tubuhku yang sakit. Engkau tunduk kepada kuasa Tuhan. Kuasa bilur Yesus mengalir dalam bagian tubuhku yang sakit. Perkatakan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkatakan. Ya, perkatakan. Sebab ada kuasa dalam perkataan kita, dalam setiap pujian kita. Dan itu Tuhan kerjakan dengan ajaib, bukan? Ada kebangunan rohani terjadi di Filipi saat itu. Dimulai dari penjara. Dimulai dari penjara yang bagian tengah, yang paling dalam. Dimulai dari orang yang terpasung, orang yang terbelenggu. Tuhan membuat kebangunan rohani besar-besaran terjadi di situ dengan ajaib. Miliki iman menembusi segala keadaan. Jangan pasrah dengan keadaan. Ya, jangan pasrah dengan keadaan. Tetapi kita punya iman yang menembusi segala keadaan. Iman bukan tentang hal berharap atau mengikuti situasi. Bukan. Tetapi iman itu
adalah satu keyakinan akan kuasa Allah yang belum terlihat pun kita percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Miliki iman yang menembusi segala keadaan. Amin. Saudara, satu hal yang harus kita pegang dalam hati kita, untuk diri kita, jangan ragu akan Tuhan. Ya, jangan ragu akan Tuhan. Jadi situasi apapun yang kita alami, yang kita hadapi, jangan ragu dengan Tuhan, dengan rancangan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Oleh sebab itu, situasi apapun yang kita hadapi, miliki iman yang menembusi segala keadaan. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, mataku tertuju Padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang terima kasih Tuhan. Oh, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam punya cara, oh Tuhan, terima kasih dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih untuk semuanya Tuhan.
keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Labat bangsa raya. Oh, haleluya. Lama. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau selalu punya cara. Oh, kau punya cara. Kau punya jalan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Engkau tenang Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau. Kau selalu Tuhan menolongku. Keajaiban-Mu Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, Kau punya cara. Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan tenang di dalam cara-Mu. Oh, dan tenang di dalam cara-Mu. Oh, dan tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Biarlah kami mau belajar untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau punya rencana terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami untuk belajar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau menolong Paulus Tuhan dan Silas. Mereka ada di dalam penyertaan Tuhan ketika mereka menaikkan pujian di hadapan-Mu. Maka segala sesuatunya terlepas ya Tuhan. Tuhan hari ini kami datang membawa hidup kami. Mungkin saat ini anak-anak-Mu ada yang mengalami masalah persoalan. Baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mari Tuhan jamah, Tuhan selesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus berkarya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyelesaikan semuanya. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau yang mengurapi
Dan Engkau yang akan terus memakai hamba-Mu. Secara khusus buat anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami semua ada di dalam proteksi Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami juga bawa kepada Tuhan. Engkau yang memberkati kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, berkati kami semua dengan berkat-berkat dari Tuhan. Sebentar umat akan pulang, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin Tuhan.